Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herlinda Nurafwa Sofia MSI selaku dosen mata kuliah Aljabar Matriks dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang menghitung determinan dengan reduksi. Saya Nurul Fadli Husaini selaku moderator, ditemani dengan rekan-rekan saya lainnya, Saudari Tami, Saudari Nurul, dan Saudari Yuni. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Materi yang pertama, untuk menggunakan operasi baris elementer untuk mereduksi baris pada matriks. Teori yang pertama, misalkan jika A memiliki satu baris atau satu kolom bilangan 0, maka determinan A sama dengan 0. Determinan A itu sama dengan determinan A transposnya. Jika A adalah sebarang matriks kuadrat yang mengandung sebaris bilangan 0, maka determinan A sama dengan 0. Untuk buktinya, karena hasil kali elementer bertanda dari A mengandung satu faktor dari setiap baris A, maka tiap-tiap hasil kali elementer itu mengandung faktor dari baris bilangan 0, dan sebagai konsekuensinya juga akan mempunyai nilai 0. Karena determinan A adalah jumlah semua hasil kali elementer bertanda, maka kita dapatkan determinan A sama dengan 0. Seperti pada contoh, di mana determinan A itu berbentuk segitiga atas. Nah, determinan itu ada A11, A22, A33, dan A44. Di mana determinan tersebut membagi dua bagian dengan cara menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Oke, baik teman-teman, mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu matriks segitiga, teorema 2. Misalkan A adalah suatu matriks segitiga n dikali n, segitiga atas, segitiga bawah atau diagonal. Maka determinan A adalah hasil kali dari entry-entry pada diagonal utama matriks tersebut, yaitu determinan A sama dengan A11, A12, sampai dengan ANN. Contoh 11 determinan matriks segitiga atas, hitunglah determinan dari Q sama dengan 2, 7, min 3, 8, 3, 0, negatif 3, 7, 5, 1, 0, 0, 6, 7, 6, 0, 0, 0, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 4. Untuk penyelesaiannya itu berdasarkan dengan teorema 2, maka determinan dari Q adalah determinan Q sama dengan 2 dikali negatif 3 dikali 6 dikali 9 dan dikali 4. Itu hasilnya negatif 1296. Lalu selanjutnya ada tentang operasi baris elementer. Teorema 3. Misalkan A adalah suatu matriks n dikali n. A. Jika B adalah matriks yang diperoleh ketika satu baris atau kolom dari A dikalikan dengan suatu skalar K, maka determinan B sama dengan K, determinan A. Untuk yang B, jika B adalah matriks yang diperoleh ketika dua baris atau dua kolom dari A dipertukarkan, maka determinan B sama dengan min determinan A. Dan untuk yang ke C, itu jika B adalah matriks yang diperoleh ketika kelipatan dari suatu baris A ditambahkan ke baris lainnya, atau ketika kelipatan dari satu kolom ditambahkan ke kolom yang lain, maka determinan B sama dengan determinan A. Lalu kemudian ada contoh teorema 3 untuk determinan 3 dikali 3, yaitu KA11, KA12, KA13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Itu sama dengan K, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Determinan B sama dengan K, determinan A. Baris pertama dan kedua dari A dipertukarkan, yaitu hasilnya A21, A22, A23, A11, A12, A13,
A31, A32, dan A33 sama dengan min A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Determinan B sama dengan negatif determinan A. Baris pertama dari A dikalikan dengan K. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu matriks elementer. Di sini terdapat teorema 4, yaitu misalnya E adalah suatu matriks n kali n, maka jika E adalah hasil perkalian suatu baris dari Ln dengan K, maka determinan E sama dengan K. Dan jika E adalah hasil pertukaran dua baris dari Ln, maka determinan E sama dengan min 1. Dan jika E adalah hasil penjumlahan kelipatan satu baris dari Ln ke baris lainnya, maka determinan E sama dengan 1. Baik, kita masuk ke contoh determinan dari matriks elementer. Determinan matriks berikut dihitung dengan inspeksi menggunakan teorema 4. Misalnya, matriks 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 sama dengan 3. Baris kedua dari baris 4 dikalikan dengan 3. Nah, berikut baris pertama dan baris terakhir dari baris 4 dipertukarkan sehingga menjadi 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 sama dengan min 1. Berikutnya, 7 kali baris terakhir dari baris 4 ditambahkan ke baris pertama, sehingga matriks tersebut menjadi 1, 0, 0, 7, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 sama dengan 1. Matriks dengan baris atau kolom yang proporsional. Jika suatu matriks bujur sangkar A memiliki dua baris yang proporsional, maka suatu baris bilangan 0 dapat dibentuk dengan cara menjumlahkan kelipatan yang sesuai dari salah satu baris ke baris yang lainnya. Dan hal yang sama juga berlaku untuk kolom. Baik, berikutnya masuk ke teorema 5. Yaitu jika A adalah suatu matriks bujur sangkar dengan dua baris atau dua kolom yang proporsional, maka determinan A sama dengan 0. Contoh, membentuk baris 0. Perhitungan berikut menggambarkan cara membentuk suatu baris bilangan 0 jika terdapat dua baris yang proporsional. Misalnya, matriks 1, 3, min 2, 4, 2, 6, min 4, 8, 3, 9, 1, 5, 1, 1, 4, 8 sama dengan 1, 3, min 2, 4, 0, 0, 0, 0, 3, 9, 1, 5, 1, 1, 4, 8 sama dengan 0. Baris kedua merupakan dua kali baris pertama, sehingga dengan menambahkan dua kali baris pertama ke baris kedua untuk membentuk satu baris 0. Mungkin itu saja materi terhadap teori 5. Saya lanjutkan terhadap materi berikutnya. Terima kasih. Kemudian menghitung determinan dengan reduksi baris. Mencari determinan dari suatu matriks dengan reduksi baris adalah dengan membawa matriks awal ke bentuk matriks segitiga atas, sehingga memudahkan perhitungan. Contoh, reduksi baris untuk menghitung determinan. Hitunglah determinan A di mana A sama dengan 0, 1, 5, 3, min 6, 9, 2, 6, 1. Penyelesaian. Matriks A direduksi menjadi bentuk echelon baris, yaitu segitiga atas. Determinan A sama dengan 0, 1, 5, 3, min 6, 9, 2, 6, 1 sama dengan min 3, min 6, 9, 0, 1, 5, 2, 6, 1. Determinan tersebut dapat dinyatakan barisan pertama dan kedua dari A dipertukarkan.
Lanjutan menghitung determinan dengan reduksi baris. Suatu faktor bersama yaitu 3 dari baris pertama dikeluarkan dari tanda determinan. Bisa dilihat dari slide sebelumnya, jika baris pertamanya itu kan 3, min 6, dan 9. Di sini ada pernyataan suatu faktor bersama yaitu 3. Jadi baris pertama itu kita bagikan 3 sama rata. Kenapa 3? Karena semuanya bisa dibagi. Kemudian jika sudah dibagi maka dihasilkan yaitu 3 dibagi 3 adalah 1, min 6 dibagi 3 adalah min 2, dan 9 dibagi 3 adalah 3. Nah 3 itu kita pindahkan atau kita keluarkan dari tanda determinan. Selanjutnya, baris ketiga mengurangi 2 kali baris pertama. Baris ketiga di sini adalah 2, 6, dan 1. Kemudian 2 kali baris pertama. 2 kali baris pertama yaitu 1 kali 2 adalah 2, min 2 kali 2 adalah min 4, 3 kali 2 adalah 6. Baru kita hasilkan yaitu baris ketiga 2 dikurangi 2 yaitu 0, 6 dikurangi min 4 adalah 10, dan 1 dikurangi 6 adalah min 5. Selanjutnya, baris ketiga mengurangi 10 kali baris kedua. Jadi, baris ketiga dikurangi 10 kali baris kedua. Baris kedua kita kalikan 10 semuanya, yaitu 0 dikali 10 adalah 0, 1 dikali 10 adalah 1, 5 kali 10 adalah 50. Kemudian kita hasilkan baris ketiganya itu kan 0, 10, dan min 5. Jadi 0 dikurangi 0 adalah 0, 10 dikurangi 10 adalah 0, min 5 dikurangi 50 adalah min 55. Selanjutnya, suatu faktor bersama yaitu min 55 dan dikeluarkan dari determinan. Di sini kan kita dibutuhkan atau harus menentukan min 55-nya itu menjadi angka 1. Jadi min 55 itu kita bagikan dengan min 55 tersebut agar dihasilkan 1. Selanjutnya, min 55 itu kita keluarkan dari determinan, menemani angka 3 sebelumnya. Maka dihasilkan min 3 dikali min 55 dikali 1 sama dengan 165. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.